Promosi kesehatan. Pada saat ini saya akan memberikan salah satu contoh promosi kesehatan mengenai penyakit demam berdarah yang terjadi di suatu tempat atau di suatu daerah kerja satu puskesmas yang mengalami kasus demam berdarah. Tujuan dari promosi kesehatan ini yaitu untuk melakukan pencegahan terjadinya kejadian kasus demam berdarah dan untuk menurunkan jumlah kasus demam berdarah di suatu daerah atau tempat atau dalam suatu kelompok masyarakat, dan juga untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari demam berdarah dan bagaimana cara melakukan pencegahan. Sasaran dari program promosi kesehatan ini tentunya daerah, tempat, atau suatu wilayah yang telah didapati kasus DBD atau sering didapati kasus DBD, atau daerah atau tempat dengan temuan kasus DBD di tahun itu ataupun pada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk program promosi kesehatan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama dengan melakukan penyuluhan atau dengan mengedukasi masyarakat mengenai cara pencegahan demam berdarah dengan menggunakan prinsip 3M+, yaitu menguras bak mandi dan tempat-tempat penampungan air minimal 1 kali seminggu, menutup tempat penampungan air, membersihkan atau mengubur kaleng-kaleng bekas, botol, dan benda lain yang memungkinkan nyamuk untuk bersarang, mencegah gigitan nyamuk, dan tidak menggantung pakaian kotor di kamar. Yang selanjutnya dengan pemeriksaan jentik jamuk dan dengan melakukan intervensi, yaitu dengan melakukan pengasapan atau fogging. Selain itu, kita juga melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat agar masyarakat dapat diberikan informasinya dari para tokoh masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan metode pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan dengan sumber dayanya adalah masyarakat itu sendiri, yang mana nantinya akan tampak perilaku untuk melakukan informasi yang telah diterima. Kita juga akan melakukan advokasi atau pendekatan terdahulu dengan para pejabat untuk memberikan bantuan di puskesmas dalam mencegah demam berdarah dengan cara menunjukkan data kepada para pejabat. Metode yang akan kita gunakan juga yaitu dengan ceramah atau diskusi atau penyuluhan di rumah warga. Penempelan poster di tempat umum seperti puskesmas, kantor desa, dan bila diizinkan di papan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Untuk media bantuan yang bisa digunakan yaitu seperti media cetak, ada poster atau pamflet. Bisa juga dengan media audio yaitu pengumuman keliling menggunakan pengeras suara untuk tempat-tempat yang bisa dijangkau. Selain menyusun program promosi kesehatan, tentunya kita juga harus menyusun rencana evaluasinya. Dan dalam rencana evaluasi ini, kita bertujuan mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi sebagai hasil dari intervensi, yaitu apakah terjadi perubahan perilaku dalam masyarakat dan apakah kasus kejadian demam berdarah pada daerah tersebut terjadi penurunan. Indikator evaluasi yang akan kita lihat dan kita gunakan dalam kasus ini yaitu yang pertama ada konteks, di mana kita akan melihat luasnya lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program promosi kesehatan kita. Yang kedua ada reach, di mana proporsi audiensi yang mempunyai intensi terhadap komponen program promosi kesehatan yang telah disampaikan. Yang ketiga ada implementasi atau total score yang menunjukkan luasnya program yang telah kita laksanakan. Selanjutnya untuk susunan dan jadwal pelaksanaan yang akan kita lakukan pertama yaitu intervensi dan penyuluhan.
yaitu pertama kita melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat menggunakan metode diskusi. Jadi para petugas kesehatan akan turun ke lokasi, yaitu di rumah-rumah warga. Selanjutnya kita akan melakukan kunjungan kepada tokoh masyarakat, dan selanjutnya kita akan memberikan pemberitahuan kepada pejabat setempat, yaitu metode advokasi. Jika memungkinkan, kita bisa menyusun jadwal untuk pertemuan, atau jika tidak, kita bisa mengirimkan surat. Selanjutnya kita melakukan pengendalian dan penyemprotan nyamuk dewasa atau fogging di tempat-tempat tinggal masyarakat. Selanjutnya kita akan menulis evaluasi dari program promosi kesehatan yang telah kita laksanakan, dan tentunya selanjutnya kita akan melaporkan hasil dari program promosi kesehatan yang telah kita lakukan. Itulah salah satu contoh program promosi kesehatan untuk menanggulangi kasus demam berdarah yang bisa kita lakukan. Terima kasih, salam sehat.